Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Senin, 28 April 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 3 ayat 1-8. Dilahirkan kembali dalam roh dan hidup baru dalam Kristus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes bab 3 ayat 3, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8 menceritakan pertemuan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan anggota majelis besar. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari untuk berbicara dengannya. Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah, karena tanda-tanda yang dilakukannya hanya mungkin dilakukan dengan kuasa Allah. Yesus menjawab Nikodemus dengan mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung dan bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Yesus kemudian menjelaskan bahwa dilahirkan kembali dalam roh adalah suatu transformasi rohani yang memungkinkan seseorang untuk memasuki kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh merujuk pada sakramen baptisan, di mana seseorang menerima rahmat Allah dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Ini adalah awal dari kehidupan baru dalam Kristus, di mana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memimpin, menghibur, dan menguatkan kita. Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini menggambarkan misteri dan kebebasan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, membimbing kita menuju kehidupan yang kekal. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan makna dilahirkan kembali dalam roh dan bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk mengalami transformasi rohani yang memampukan kita untuk melihat dan memasuki kerajaan Allah, serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Dilahirkan kembali dalam roh, renungkan sejauh mana kita telah mengalami kelahiran kembali dalam roh. Apakah kita telah menerima sakramen baptisan dan hidup sebagai anak-anak Allah? 2. Hidup baru dalam Kristus, evaluasi sejauh mana kita menghidupi kehidupan baru dalam Kristus. Apakah kita membiarkan Roh Kudus membimbing, menghibur, dan menguatkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita? 3. Memahami misteri Roh Kudus. Bagaimana kita bisa lebih memahami misteri dan kebebasan Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita terbuka untuk menerima rahmat dan bimbingan Roh Kudus? 4. Mengamalkan kehendak Allah. Renungkan bagaimana kita bisa mengamalkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah? 5. Menjadi saksi kasih Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan dan membawa pengharapan kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan kembali dalam roh dan menghidupi kehidupan baru dalam Kristus. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.